Pernah nggak kamu berpikir atau merenung tentang kesulitan yang kamu alami dan hampir setiap manusia mengalami hal yang sama? Apa sebenarnya kekurangan dari diri ini sehingga Anda merasa terpukul oleh keadaan Anda sendiri di lingkungan Anda sendiri? Baik, ada dasar pembelajaran yang terlewatkan. Kita ambil dari ilmu filsafat. Ilmu filsafat, terjemahan bahasa alam kepikiran manusia menjadi ilmu sadar. Bagian alam yang dimaksud ialah binatang dengan karakter dan artinya, pepohonan, karakter manusia, jenis manusia, tokoh-tokoh manusia. Kawan, tahu nggak kamu? Ilmu filsafat didapat dari manusia yang memiliki persentase tinggi secara pikiran, sehingga ia mampu mengenal gerakan hukum alam. Seperti misalnya contoh para filsafat yang terkenal ialah Descartes, Plato, Socrates, Aristoteles, dan lainnya. Beliau-beliau tersebut memiliki sumber daya pikiran dengan persentase tinggi, melebihi manusia pada umumnya, sehingga berkemampuan mentranslate atau menerjemahkan keadaan alam, kondisi alam, getaran alam, pertanda-pertanda alam, menjadikan ilmu alam yang bisa dipakai untuk tuntunan hidup dalam pola kesadaran. Hebat ya guys, mereka-mereka ini diciptakan oleh Tuhan memiliki karakter persentase tinggi secara pikiran. Nah, ajaran filsafat ini sangat baik untuk seorang manusia sebagai tuntunan atau pemahaman dasar dari sisi kesadaran, ilmu kemanusiaan, menjadikan manusia bersinergi dengan alam lingkungan sekitarnya. Entah itu hubungan kekeluargaan, hubungan kemanusiaan, hubungan manusia kepada hewan atau tumbuhan, hubungan manusia kepada Tuhan atau alamnya. Namun, semua manusia sebenarnya mampu memiliki persentase pikiran seperti para filsafat tersebut. Karena tidak mungkin Tuhan atau alam menciptakan manusia tanpa lingkungan. Setiap manusia pasti bisa berinteraksi, bersinergi dengan lingkungannya dia sendiri, hanya tanpa disadari saja. Pada umumnya, semua manusia adalah ilmuwan. Mereka mampu berpikir, bergerak, berkembang biak di lingkungannya. Nah, karena manusia kurang memahami atau menyadari hal tersebut, maka kebanyakan setelah berpikir, ia tidak mampu melanjutkan apa yang harus ia lakukan dari pikirannya tersebut. Manusia adalah makhluk sempurna, maka manusia harus menjawab sendiri misteri kesempurnaannya sesuai dengan pemahaman, prosentase pemikirannya, dan lingkungannya. Ketidakmampuan manusia dalam hal tersebut membuat dirinya mengalami kerusakan-kerusakan secara pikiran dan mental, sehingga diliputi oleh kesulitan hidup dan kesukaran-kesukaran hidup. Nah, dari sinilah para filsafat menganalisa kemampuan hewan atau binatang dari bagaimana cara mereka berkembang atau bertahan hidup. Mereka menyatakan adanya pemahaman berguna dari tingkah laku dan cara hidup hewan tersebut. Dengan kata lain, hewan secara tidak langsung memberikan pembelajaran hidup pada manusia. Bahkan ada di beberapa negara nih bro, yang memakai hewan sebagai simbol, ornamen tubuh, atau mengenal memahami diri melalui sio-sio yang wujud hewan. Semisal rupa hewan seperti singa, monyet, naga. Nah, beberapa karakter hewan tersebut memiliki arti-arti tersendiri. Sebagai contoh, beruang memiliki simbol kepemimpinan, buaya tentang kemampuan bertahan hidup yang dikenal dengan keagresifannya. Salah ucap saya. Keagresifannya. Semut mengenai pekerja keras, kerjasama antar anggota, tidak gampang menyerah, selalu mendapatkan apa yang ia mau sekalipun dihadang. Kelelawar sebagai penghuni malam, beruang mengenai pergerakan menghasilkan kekuatan untuk beradaptasi dalam hidup, kupu-kupu mengenai kemampuan metamorfosisnya atau ilmu perubahannya. Macan dikenal sebagai keberanian dan kepemimpinannya. Lumba-lumba sebagai jembatan menuju lautan, riang gembira suka bermain, dan masih banyak yang lain. Semoga apa yang diuraikan menjadi pembelajaran baru dan membuka pemikiran baru untuk awal perubahan hidup yang baru. Dan pada episode berikutnya saya akan memberikan ulasan tentang jenis ilmu filsafat lainnya. Terima kasih.